Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM 1B12206. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menguji tugas mata kuliah komputer fisik. Di sini saya akan menjelaskan bagian reading atau writing a video. Pencipta menyediakan kelas video capture dan video writer yang mendukung berbagai format file video. Format yang didukung bervariasi bergantung pada sistem operasi dan konfigurasi bug OpenCV-nya, tetapi biasanya amat untuk mengasumsikan bahwa format API didukung melalui metodenya. Objek video capture dapat diperiksa untuk frame baru hingga mencapai akhir file videonya. Setiap frame adalah gambar dalam format BGR. Sebaliknya, sebuah gambar dapat diteruskan ke metode writer dari kelas video writer yang menambahkan gambar ke file dalam video writer. Mari kita lihat contoh yang membaca frame dari satu file API dan menulisnya ke file lain dengan pengkodean UPI. Bagian video chapter bagian ini dia itu fungsinya dia akan membuka file video dengan nama my input video file. Jadi objek itu video chapter digunakan untuk dia mengakses setiap frame dari video tersebut. Kalau file ini tidak ditemukan, maka video chapter is object itu akan berinterface. Nah, bagian FPS ini, bagian baris ketiga, dia mengambil informasi frame per second FPS dari video input. FPS menunjukkan berapa banyak frame yang ditampilkan setiap detiknya. Contohnya 30 fps berarti 30 gambar ditampilkan per detik per video. Bagian baris keempat ini dia mengambil ukuran frame video dalam bentuk lebar tinggi bagian cap from frame WDTH ini untuk lebar frame-nya, sedangkan cap from frame height ini untuk tinggi frame-nya. Dan nilai ini digunakan agar video output memiliki ukuran yang sama dengan video input. Pada baris kelima, fungsinya dia membuat objek video writer untuk menyimpan video output. Parameter my output video IP nama file hasil outputnya. Nah, sedangkan video writer force ini dia kode videonya atau format kompresinya. Nah, sedangkan FPS-nya ini dia kecepatan frame per detik dan size itu ukuran frame videonya. Kode 1420 itu dia akan menghasilkan video dengan format FPS standar. Kita bisa ganti misalnya dengan SVID atau MJPG tergantung kebutuhan. Nah, pada bagian baris kelima, keenam, dia membaca frame pertama dari video input. Nah, bagian sukses ini dia bernilai true jika frame-nya berhasil dibaca. Bagian frame ini dia akan berisi data citra atau gambar dari frame tersebut. Nah, pada baris terakhir, dia fungsinya melakukan perulangan untuk menulis semua frame ke video output. Penjelasannya pertama, selama sukses sama dengan true, artinya masih ada frame yang bisa dibaca. Nah, setelah itu, video writer frame dia akan menulis frame tersebut ke file output. Kemudian membaca frame berikutnya. Jika sudah tidak ada frame atau sudah habis, proses tadi akan jadi false dan loopnya berhenti. Ini saya sudah buat codingannya.
Kita lihat. Oh ini, kan ini video hasil. Terus ini dia upload nih. Argumen untuk konstruktor kelas video writer perlu diperhatikan secara khusus. Nama file video harus ditentukan. File yang sudah ada dengan nama ini akan ditimpa. Kode video juga harus ditentukan. Kode tes dan tes lain. Opsi yang didukung dapat mencakup yang berikut ini. Opsi yang ini adalah file video mentah untuk kompresi. Ekstensi file harus CV2 Video Writer 421420. Opsi ini adalah encoding UVI tidak terkompresi dengan subsampling warna 420. Encoding ini kompatibel secara luas tetapi menghasilkan file yang besar. Ekstensi file harus API Video Writer P1 PIM1. Opsi ini adalah MPEG1. Ekstensi filenya harus API Video Writer SVID. Opsi ini adalah encoding MPEG4 yang relatif lama. Ini adalah opsi yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi file harus API Video Writer Watch MP4V. Opsi ini adalah encoding MP4 lain yang relatif lama. Ini adalah opsi yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi filenya harus MP4. Dari Sapaki dan MP4. GP Video Writer Forge S264. Opsi ini adalah pengkodean MPEG4 yang relatif baru. Ini mungkin menjadi opsi terbaik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi file harus MP4. GV2 Video Writer Forge THEO. Opsi ini adalah OGG Vorbis. Ekstensi filenya harus OGV. GV2 Video Writer Forge FLV1. Opsi ini adalah video flash. Ekstensi file harus FLV. Kecepatan bingkai dan ukuran bingkai juga harus ditentukan karena kita menyalin dari video lain. Properti ini dapat dibaca dari metode get pada kelas video cepat. Nah, kita masuk ke capturing kamera. Sebuah aliran frame kamera juga dipresentasikan oleh objek video capture. Namun, untuk kamera, kita membuat objek video capture dengan melewatkan indeks perangkat kamera, bukan nama file video. Mari kita pertimbangkan contoh berikut. Yang menangkap video selama 10 detik dari kamera dan menunjuknya ke file API. Kodenya mirip dengan contoh pada bagian sebelumnya. Tangkap dari file video, bukan dari kamera, tetapi perubahan ditandai dengan bold. Yang begini kita pakai FPS-nya 30.
Jadi program ini dia fungsinya itu dia untuk merekam video dari webcam selama 10 detik lalu menyimpannya ke file MyOutput. Seperti sebelumnya, bagian baris kedua ini fungsi dia akan mengaktifkan kamera atau webcam. Angka 0 itu artinya kamera default laptop atau PC. Kalau kita punya lebih dari satu kamera, misalnya externnya bisa pakai 1, 2, dan seterusnya. Objek camera capture itu dia akan sekarang menjadi sumber untuk membaca frame dari kamera. Nah, bagian baris kedua dia fungsinya untuk menentukan frame rata atau jumlah framenya per detik secara manual. Di sini kita asumsikan 30 frame per detik, artinya kamera akan menangkap 30 gambar setiap detik. Pada baris keempat, fungsi ini dia akan mengambil ukuran frame dari kamera, lebar dan tingginya. Nilai ini akan digunakan supaya video outputnya memiliki ukuran yang sama dengan hasil dari kamera. Dan pada baris kelima, kita membuat objek penulis video atau video writer-nya untuk menyimpan hasil rekaman. Parameternya itu ada my output video API, nama file video hasil rekaman, CV video writer Forge 1i420 dan fps-nya dan CS-nya. Nah, pada baris ke-6, dia akan membaca frame pertama dari kamera selesai bernilai jika membaca berhasil. Nah, pada baris pada baris 7 ini, dia akan mengatur jumlah total frame yang akan direkam karena FPS-nya sama dengan 30, maka 10 kali 30 itu 300 frame. Durasinya sekitar 10 detik. Jadi program ini akan berhenti otomatis setelah merekam 10 detik. Nah, pada baris 8 terakhir, di sini dia akan melakukan perulangan untuk menulis setiap frame. Setiap frame kamera ke file output selama kamera masih mengirim frame atau 1 sampai dengan 10 jumlah frame yang tersisa belum habis. Nah, angka-angkanya pertama itu dia akan menulis frame saat ini ke my output tadi dan akan membaca frame berikutnya dari kamera dan mengurangi jumlah frame tersisa. Jika frame habis sama dengan 10 detik, loopnya akan berhenti. Coba. Saya sudah buat. Kita coba jalankan. Oh, ini error karena kan bagian 10 ini dia membaca OpenCV gagal membaca frame dari kamera atau video karena penyebab utamanya itu
sedang digunakan oleh aplikasi lain karena salah. Terus device kamera yang digunakan oleh OpenCV bisa karena device kameranya salah. Jika kamu pilih dari satu, coba kita ganti satu, jangan nol. Kalau kamu muncul, oh muncul. Dah, ini kita lihat. Oh, muncul tapi tidak terlihat. Ada, tapi ada sukses ya. Untuk beberapa kamera pada sistem tertentu, mungkin memberikan hasil yang tidak akurat. Untuk lebih memastikan dimensi gambar sebenarnya, kita bisa terlebih dahulu menangkap satu frame dan kemudian mendapatkan tinggi dan lebarnya dengan kode seperti 2. Kadang-kadang kita mungkin bahkan akan menemukan kamera yang menghasilkan beberapa frame group dengan dimensi yang tidak stabil sebelum akhirnya menghasilkan frame yang baik dan dimensi yang stabil. Jika kita ingin mencegah masalah semacam ini, kita mungkin ingin membaca dan memberikan beberapa frame di awal sesi atau pengambilan gambarnya. Sayangnya, dalam sebagian besar kasus, metodenya pada video capture ini tidak mengembalikan nilai yang akurat untuk frame rate kamera. Biasanya dia mengembalikan dokumentasi resmi itu di OpenCV. Terus dia akan memperingatkan hal berikut, nilai 0 dikembalikan ketika menanyakan properti yang tidak didukung oleh backend yang digunakan oleh instance video capture. Catatannya, kita akan membaca dan menulis properti melibatkan banyak lapisan. Beberapa hasil yang tidak terduga mungkin terjadi sepanjang rantai ini. Video capture API backend itu atau sistem operasi dari perangkat keras, perangkat nilai yang dikembalikan mungkin berbeda dari yang sebenarnya digunakan oleh perangkat atau dapat dikodekan menggunakan aturan yang tergantung pada perangkat. Kalau misalnya angka atau presentasi, berlaku efektif bergantung pada driver perangkat dan API. Untuk membuat kelas video writer yang sesuai untuk kamera, kita harus membuat asumsi tentang frame rate seperti yang kita lakukan pada kode sebelumnya, atau mengukurnya menggunakan timer. Mendekatkan terakhir lebih baik dan akan kita bahas nanti dalam bab ini. Jumlah kamera dan urutannya tentu saja tergantung pada sistem. Sayangnya, OpenCV tidak menyediakan cara untuk menanyakan jumlah kamera atau propertinya.
Jika indeks yang tidak valid digunakan untuk membuat kelas indikator tidak akan menghasilkan frame apapun. Metode rate-nya akan memberikan false non. Untuk menghindari mencoba mengambil frame dari objek indikator yang tidak dibuka dengan benar, kita mungkin ingin terlebih dahulu memanggil metode action is open yang menggambarkan labelnya. Kita masuk ke display and image. Salah satu operasi paling dasar dalam OpenCV adalah menampilkan gambar di jendela. Ini dapat dilakukan dengan fungsi IMSO. Jika kita berasal dari latar belakang film lain, kita mungkin mengira cukup memanggil IMSO untuk menampilkan gambar. Namun, dalam OpenCV, jendela hanya digambar atau digambar ulang ketika kita memanggil fungsi lain, yaitu wastegate. Fungsi yang terakhir ini yang proses antrian event jendela atau memungkinkan berbagai event seperti menggambar untuk ditangani dan mengembalikan kode tombol dari tombol apapun yang mungkin telah ditekan pengguna dalam batas waktu yang ditentukan. Sampai batas tertentu, desain sederhana ini mempermudah tugas pengembangan demo yang menggunakan info video atau webcam. Setidaknya pengembang memiliki kendali manual atas perlengkapan dan tampilan baru. Berikut adalah script contoh yang sangat sederhana untuk membaca gambar dari file dan menampilkan. Pada codingan ini, dia akan membaca file gambar, menampilkannya di layar, lalu menunggu sampai pengguna menekan tombol apapun untuk menutup jendela. Nah, pada baris pertama, dia akan membaca file gambar. Setelah itu digunakan untuk membaca gambar dari file dan menyimpannya sebagai array multi variabel. Ya. Gambar ini biasanya disimpan dalam format PGR bukan RGB seperti detail atau matplotlib. Kalau file ditemukan, maka IMG akan bernilai 0. Contohnya, kalau di foldermu ada file PNG, maka setelah baris ini variabel IMG berisi data semua pixel dari file tersebut. Nah, pada baris kedua, dia akan menampilkan gambar di jendela pop-up dengan judul IMG. Parameter pertama IMG nama jendelanya. Bisa kita ubah sesuai keinginan. Parameter kedua IMG gambar yang akan ditampilkan. Nah, jendela akan muncul di layar tapi tidak bisa langsung ditutup tanpa perintah. Pada baris ketiga, dia fungsinya menunggu input dari keyboard sebelum melanjutkan program tanpa angka di dalamnya, artinya menunggu tanpa batas waktu sampai pengguna menekan tombol apapun. Kalau kita isi angka misalnya 500 atau 5000, artinya menunggu 5000 milidetik atau 5 detik saja. Ini mungkin supaya jendela tidak langsung tertutup begitu gambar ditampilkan. Nah, pada baris terakhir, dia fungsinya menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Biasanya digunakan setelah CV2 IMSO itu agar windownya ditutup dengan bersih setelah program selesai. Kalau kita hanya ingin menutup satu jendela saja, bisa pakai sudah destroy window. Kita langsung karena saya sudah buat programnya, tinggal kita jalankan saja. Kita ganti gambarnya pakai gambar kecil. Nah, ini. Coba kita tekan tombol X. Udah. Nah, itu udah. Sekarang kita masuk ke display camera frame speed. OpenCV memungkinkan jendela bernama dibuat, digambar ulang, dan dihancurkan menggunakan fungsi name. IMSO dan destroy window. Selain itu, setiap jendela dapat menangkap
Input get out melalui fungsi validate dan input mouse melalui fungsi set mouse callback. Mari kita lihat contoh di mana kita menampilkan frame lengkap dari kami. Nah, di sini kode ini dia akan menampilkan video langsung dari webcam dan berhenti ketika penjual menekan tombol atau mengklik video. Jadi bisa dibilang program ini berfungsi sebagai live kamera video wall yang akan berhenti saat kita mengklik atau menekan tombol apapun. Pada bagian berikut sama dengan close itu, dia akan membuat variabel global variable bernilai close untuk menyimpan satu klik mau satu belum diklik. Variabel ini akan berubah jadi true kalau pengguna mengklik video. Nah, pada baris def ini, fungsi dia akan membuat fungsi callback bernama onMouse yang akan dijalankan setiap kali kita mouse di general video ini. Parameternya event dan menunjukkan jenis aksi mouse klik, lepas, geser, dan lain-lain. Nah, sedangkan shift event button aktivatornya tombol kiri mouse dilepas. Saat itu terjadi, variabel klik diubah jadi true. Nah, dengan kata lain, kalau kita klik di jendela video, program akan tahu dan berhenti menampilkan kamera. Pada bagian baris ketiga, dia fungsinya menyatakan kamera. Karena menunjukkan kamera utama bawaan. Objek kamera capture digunakan untuk membaca frame dari kamera. Nah, pada baris keempat, dia akan membuat jendela tampilan dengan nama My Window 6. Nama ini akan digunakan untuk menampilkan masukan samping kamera. Pada baris kelima, dia akan menghubungkan fungsi mouse ke jendela, artinya setiap kali mouse diklik di jendela itu, fungsi on mouse akan otomatis dijalankan. Disinilah hubungan antara klik dan variabel klik sama dengan true akan terbentuk. Nah, bagian print ini dia akan menampilkan pesan terminal agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Menampilkan video dari kamera klik hingga aktifkan tombol. Pada baris ketujuh, bagian sukses ini dia akan membaca frame pertama dari kamera. Sukses true jika kamera berhasil mengirimkan gambar frame berisi gambar array dan gambar. Nah, pada bagian while dia menyalakan loop utama untuk menampilkan video secara terus-menerus dari kamera. Sukses selama kamera masih memberikan frame, sedangkan video webcam 1 sama dengan -1 itu artinya belum ada tombol pivot yang ditekan. Not detailed artinya belum ada klik mouse pada jendela. Selama ketiga kondisi ini benar, kamera akan terus menampilkan frame dan akan membaca frame berikutnya. Pada bagian ini terakhir, dia akan menutup jendela kamera dan akan melepaskan kamera atau mengaktifkan agar bisa digunakan oleh orang lain. Langsung saja kan sesuatu seperti ini.
Coba dikatakan is. Bisa. Kalau ini jangan. Jangan. Ya. Nah, pada bagian ya sama. Oh, sama. Tapi kayaknya susah. Jangan. Kita masuk bagian sini. Kalau mouse diteruskan, Castle mouse callback harus memiliki 5 argumen seperti yang terlihat pada contoh kode kami. Argumen param pada callback diset sebagai argumen ketiga opsional pada set mouse callback. Jika default nilainya adalah 0. Argumen event pada callback adalah salah satu dari tindakan balik code. Nah, event ini merujuk pada pergerakan mouse, event ini merujuk pada tombol kiri tekan, event ini merujuk pada tombol kanan ditekan, event ini merujuk pada tombol tengah ditekan, event ini merujuk pada tombol kiri dilepaskan. Event ini merujuk pada tombol kanan dilepaskan, event ini merujuk pada tombol tengah dilepaskan. Event ini merujuk pada tombol kiri diklik 2 kali, event ini merujuk pada tombol kanan diklik 2 kali. Event ini merujuk pada tombol tengah diklik 2 kali. Diagram flag dari keyboard mouse dapat berupa kombinasi bitwise dari beberapa peristiwa berikut ini. Peristiwa ini merujuk pada tombol kiri yang ditekan, peristiwa ini merujuk pada tombol kanan yang ditekan. Peristiwa ini merujuk pada tombol tengah yang ditekan, peristiwa ini merujuk pada tombol kontrol yang ditekan. Peristiwa ini merujuk pada tombol shift yang ditekan. Peristiwa ini merujuk pada tombol alternatif. Oke, kita masuk ke bagian project. OpenGP sering dipelajari melalui pendekatan buku masak yang mencakup banyak algoritma, tapi tidak membahas pengembangan aplikasi tingkat tinggi sampai pada ketentuan. Pendekatan ini dapat dimengerti karena aplikasi potensial OpenGP sangat beragam. OpenGP digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti editor, kalkulator video, permainan dikendalikan gerakan, robot, atau eksperimen psikologi di mana kita mencatat gerakan mata peserta. Di antara berbagai kasus penggunaan ini, apakah kita benar-benar dapat mempelajari satu set abstraksi yang berguna? Para penulis buku percaya kita bisa, dan semakin cepat kita mulai membuat abstraksi semakin baik, kita akan menyusun banyak sekitar di sekitar satu aplikasi. Tetapi, dari setiap langkah kita akan merancang
Sebuah komponen aplikasi ini agar dapat diperluas dan digunakan kembali. Kita akan mengembangkan aplikasi interaktif dan melakukan pelacakan wajah dan manipulasi gambar pada input kamera secara waktu nyata. Jenis aplikasi ini mencakup berbagai fungsi OpenGP dan menantang kita untuk membuat dokumentasi yang efisien efektif. Secara khusus, aplikasi kita akan menggabungkan wajah secara waktu nyata dengan dua aliran input kamera atau opsional input video yang sudah direkam. Aplikasi akan menempatkan wajah dari satu aliran di atas wajah di aliran lain. Filter dan story akan diterapkan untuk memberikan tampilan dan nuansa yang seragam pada adegan yang dicampur ini. Pengguna harus merasakan pengalaman terlibat dalam pertunjukan langsung di mana mereka masuk ke lingkungan dan personalan. Jenis pengalaman pengguna ini populer dengan seperti dan aplikasi semacam itu, pengguna akan segera menyadari kekurangan seperti tingkat bingkai rendah atau pelacakan yang tidak akurat. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kita akan mencoba beberapa pendekatan menggunakan pencitraan konvensional dan pencitraan kedalaman. Kita akan menamakan aplikasi kita kamera. Kamera dalam kebiasaan adalah potret kecil seseorang atau peran sangat singkat yang dimainkan oleh pelaku. Kita masuk ke cameo and object related design. Aplikasi Python dapat ditulis dengan gaya prosedural warming. Hal ini sering dilakukan pada aplikasi kecil seperti Script.io. Dasar kita yang telah dibahas sebelumnya, namun mulai sekarang kita akan sering menggunakan gaya berorientasi objek karena memperluaskan modularitas dan keterluasan. Dari tinjauan kita tentang fungsionalitas IO OpenCV, kita tahu bahwa semua gambar serupa terlepas dari sumber atau tujuannya. Tidak peduli bagaimana kita aliran gambar atau kemana kita mengirimnya sebagai output. Kita dapat menerapkan logika aplikasi tertentu yang sama pada setiap frame dalam aliran ini. Pemesan kode IO dan kode aplikasi menjadi sangat nyaman dalam sebuah aplikasi seperti ini. Yang menggunakan beberapa aliran. Kita akan membuat kelas yang disebut Chapter Manager dan Window Manager seperti yang terlihat tingkat tinggi untuk aliran. Kode aplikasi kita dapat menggunakan Chapter Manager untuk membaca frame baru dan secara opsional ini mendistribusikan setiap frame ke satu atau lebih masuk file gambar, statis, file video, dan jendela kelas window manager memungkinkan kode aplikasi kita menangani jendela dan peristiwa dalam gaya berorientasi baik Chapter Manager juga bersifat dapat diperluas. Kita bisa membuat implementasi yang tidak bergantung pada objek itu. Nah, kita masuk ke abstract video stream with magic. Kita langsung masuk ke bagian. Mari kita buat sebuah file bernama manager PG yang akan berisi implementasi Chapter Manager kita, yang implementasi ini ternyata cukup panjang, jadi kita akan melihatnya dalam beberapa bagian. Nah, pada pertama, sini kita akan membuat kita tambahkan input dan prosedur seperti berikut. Pada penjelasan ini, konstruksi init itu digunakan untuk menginisialisasi semua variabel penting dibutuhkan selama proses pengambilan gambar ke video. Nah, bagian capture ini dia fungsinya objek yang mengakses kamera atau ke video. Nah, sedangkan Preview Window Manager itu objek lain yang bertugas menampilkan hasil tangkapan kamera ke jendela, misalnya kelas lain seperti Window Manager. Nah, bagian show mirror preview itu jika true, maka tampilan kamera akan tercermin secara horizontal seperti cermin. Bagian channel, dia akan menentukan channel kamera, biasanya 0 untuk kamera utama. Antara frame, dia akan menandai apakah frame saat ini sudah diambil saat frame sedang diproses. Frame menyimpan data gambar yang diambil dari kamera. Image file name, nama file untuk menyimpan gambar jika sedang mengambil snapshot.
file name, nama file untuk menunjukkan video encoding, format kodek video misalnya 1420 MJPG, video writer object, video writer untuk menulis video file. Starting variabel untuk menghitung bagian frame exploit itu akan memperkirakan frames per second. Yes, secara otomatis. Dengan pendekatan ini, tema proses yang berhubungan dengan pengambilan, tampilan, dan penyimpanan video bisa dikontrol dengan lebih rapi dan nah, pada bagian kedua, kita akan akses propertinya. Bagian ini dia akan menambahkan properti metode agar kita bisa mengakses atau mengubah nilai variabel dengan aman tanpa mengakses langsung variabel privat. Pada bagian properti ini, properti channel digunakan untuk mengatur kamera mana yang digunakan, misalnya kamera O, kamera 0 atau 1. Jika nilai channelnya berubah, frame lama akan dihapus frame sama dengan 0 karena setiap channel mungkin menampilkan hasil berbeda. Bagian properti ya akan properti frame digunakan untuk mengambil gambar terbuat dari kamera. Nah, bagian self capture attribute itu akan mengambil frame yang sebelumnya sudah dimasukkan dengan grab. Hanya akan mengembalikan frame jika kamera sudah dalam kondisi aktif baik. Terakhir properti dua properti ini mengecil status perekaman isolating image. Apakah sedang menyimpan gambar, isolating video, apakah sedang merekam video. Jika nilainya true, kalau nama file nilainya true kalau nama file target itu media file name atau video file name. Pose variabel privat dan publik pada Python penamaan dengan underscore di depan variabel seperti frame atau capture operasi ini adalah variabel internal. Jangan diakses langsung dari kelas. Jadi, atribut publik bisa diubah dari luar dan atribut privat untuk objek internal itu dan sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Melanjutkan dengan implementasi kita. Mari tambahkan metode enter frame ke manager saja. Bagian ini fungsi enter frame itu digunakan untuk mengambil atau menangkap frame berikutnya dari kamera, tetapi hanya sampai tahap sinkronisasinya saja atau belum mengambil datanya sepenuhnya. Nah, pada baris assert not self itu dia akan mengecek apakah sebelumnya sudah ada frame yang diambil tetapi belum dilepaskan dengan exit frame. Jika iya, program akan menampilkan error atau mencegah akibat tempatnya di frame. Nah, pada baris if soft chapter is not none, dia akan mengecek apakah objek kamera sudah aktif. Setelah itu pada baris self enter frame sama dengan self capture graph, dia akan metode graph akan mengambil frame dari kamera secara internal, tetapi belum mengubahnya menjadi gambar. Frame ini disimpan di buffer internal OpenGP. Grab hanya melakukan sinkronisasi, artinya frame sudah diambil tapi belum benar-benar decode. Proses decoding akan dilakukan nanti di property frame dengan self capture rate. Dengan strategi ini, program dapat mengatur waktu decoding secara fleksibel, misalnya untuk sinkronisasi dengan tampilan atau perekaman video. Nah, fungsi exit frame ini dia akan mengecek apakah frame yang sebelumnya digabung dengan grab bisa diambil, dan sedangkan self frame itu akan memanggil properti frame yang menggunakan self capture untuk benar-benar mengambil gambar, sedangkan non jika non artinya tidak ada frame valid.
akan keluar dari fungsi. Nah, pada bagian update estimasi FPS, tujuannya itu untuk hitung FPS-nya. Nah, kode ini dia akan menghitung beberapa banyak frame yang sudah lewat selama perekaman berlangsung. Nah, sedangkan self start time ini dia akan waktu saat frame pertama kali diambil. Sedangkan self FPS estimate itu estimasi FPS berdasarkan jumlah frame berhasil diambil di bagi waktu yang telah berlalu. Fungsi ini berguna agar program bisa tahu kecepatan nyata kamera atau video dalam menangkap frame, bukan hanya nilai teoretisnya. Setelah itu kita akan menampilkan kajian dalam. Jadi jika ada objek preview window manager, maka frame yang telah diambil akan ditampilkan. Jika show mirror preview sama dengan true, maka citra di balik horizontal menggunakan agar tampak seperti cermin. Show adalah metode dari kelas window manager yang akan menampilkan frame di jendela biru. Yaitu kita akan menyimpan file gambar. Jika pengguna ingin menyimpan satu gambar, maka fungsi video write dipanggil dengan nama file yang sudah disiapkan. Setelah disimpan, variabel image file 6 dikosongkan agar tidak menulis gambar lagi di frame berikutnya. Write video frame digunakan untuk menulis frame ke dalam video jika sedang melakukan perekaman. Nah, setelah itu kita melepaskan frame, membersihkan memori. Setelah frame sudah ditampilkan atau disimpan, ya dilepaskan. Berarti self interpret sama dengan false, berarti kamera siap untuk menangkap frame berikutnya. Kita masuk ke bagian kelima. Fungsi write image ini dia akan menyimpan satu gambar saja dari kamera ke file gambar, misalnya JPG atau PNG. Pada self image file 6 itu akan hanya menandai bahwa pada frame berikutnya hasil tangkapan kamera dan kamera akan disimpan ke file dengan nama tersebut. Proses penyimpanan sebenarnya dilakukan nanti dalam frame menggunakan if self is writing image. Artinya, write image hanya menyimpan perintah penyimpanan langsung. Analoginya itu kita seperti menekan tombol screenshot, tapi gambar akan benar-benar tersimpan setelah frame berikutnya selesai diproses. Fungsi dari start writing video, dia fungsi digunakan untuk memulai perekaman video. Saat fungsi ini dipanggil, program belum langsung membuat file video. Ia hanya menyimpan informasi dasarnya, nama filenya, dan jenis encodingnya. Pembuatan file video baru dilakukan saat frame dipanggil melalui hafal write video frame. Nah, setelah itu fungsi stop writing video digunakan untuk menghentikan proses perintah video dengan mengosongkan variabel video file, video encoding, dan video writer. Maka program tahu bahwa tidak perlu lagi menulis frame ke file video. Setelah fungsi ini dipanggil, asset frame tidak akan menyimpan frame ke file video lagi. Ini seperti menekan tombol stop recording. Nah, fungsi terakhir, fungsi write video frame. Kita cek apakah sedang merekam video. If not, self is writing video. Nah, jika tidak ada video yang sudah direkam, is writing video sama dengan false, langsung keluar dan dari fungsi. Nah, itu kita buat video writing jika belum ada. If self video writing is jika video writer atau objek yang menulis video belum dibuat, maka program harus membuatnya lebih terdahulu. Setelah itu, kita cek FPS-nya. Ini FPS sama dengan self sampai kadang kamera tidak memberikan nilai FPS yang pasti. FPS kurang dari sama dengan 0. Program menunggu sekitar 20 frame pertama untuk menghitung estimasi FPS-nya.
Setelah itu barulah digunakan nilai FPS hasil perhitungan aktual. Ini membuat hasil video lebih stabil dan akurat. Setelah itu kita tentukan ukuran frame-nya. Nah, setelah kita menentukan ukuran video berdasarkan lebar dan tinggi kamera, kita akan membuat GV2 Video Writer. Kita akan membuat objek video writer baru dengan nama file video file name, kodeknya video encoding, dan FPS-nya dan ukuran frame-nya. Setelah ini, video sudah siap ditulis frame dan demo frame. Yaitu kita akan tulis frame ke video. Kita akan menulis frame saat ini ke dalam file video yang sudah direkam. Kita akan masuk ke bagian abstracting a window in keyboard with manager video manager. Kita akan masuk ke ini. Mari kita menambahkan implementasi window manager ke dalam Device Implementasi dimulai dengan deklarasi kelas berikut dan metode ini. Fungsi umumnya window manager. Kelas window manager ini berfungsi untuk mengatur tampilan jendela OpenGV atau Boolean, tempat di mana hasil citra atau video akan ditampilkan dan juga untuk menangani event dari pengguna seperti keyboard input. Dengan adanya window manager, dia tidak perlu memanggil langsung video insert, video name window atau tutorial. Untuk init, bagian ini window name nama jendela OpenGV yang akan ditampilkan. Refresh callback itu fungsi callback fungsional yang akan ditangani jika ada tombol keyboard ditekan. Sedangkan is window card itu variabel internal atau non public untuk menandakan apakah jendela sudah dibuat atau belum. Setelah itu kita akan membuat properti is window card ini. Fungsi ini dia akan memberikan status jendela true atau false kepada bagian lain dari program. Apakah jendela OpenGV sedang aktif atau tidak? Itu kita akan membuat dan hapus jendela. Dev rating dan dev zone. Dev rating dan dev destroy window. Rating window dia akan membuat jendela tampilan baru menggunakan GV name Windows. Setelah destroy window, dia akan menutup jendela menggunakan GV2 destroy window. Ketika window dipanggil, kita bisa mulai menampilkan frame video atau gambar di tersebut. Jadi kita akan melakukan citra. Digunakan untuk menampilkan satu frame citra atau video di game. Biasanya dipanggil setiap kali ada frame baru dari kamera yang ditangkap oleh kita. Setelah itu kita akan menangani event keyboard. Menunggu input tombol selama 1 milidetik jika ada tombol tekan keyboard, maka fungsi case prescribe data akan dipanggil. Format ini memungkinkan kita menulis fungsi seperti dev on keypress, keycode, if keycode sama dengan bold. Itu kita akan bagian adding effecting with camera. Kita buka dulu bagian ejari. Kita ke bagian kami. Kita akan membuat file cameo page. Ini pertama kita akan implementasi dimulai dengan pernyataan incorporate dan metode ini. KYP ini adalah program utama yang menggabungkan semua komponen Copter Manager dan Window Manager untuk membuat aplikasi kamera sederhana bernama Cameo. Tujuan dari Cameo ini adalah program utama yang menjalankan seluruh sistem, menampilkan video dari kamera laptop atau webcam, menangani input dari keyboard, dan akan menyimpan screenshot dan merekam video juga diminta. Kami ada contoh aplikasi interaktif dari Nah, pertama kita akan fokus dan constructor. Seperti sebelumnya, Window Manager akan mengatur tampilan di Chapter Manager. Dia akan mengatur pengambilan gambar atau penyimpanan data frame dari kamera. Nah, dalam ini itu ada
Window Manager Cameo Self on Prep. Dia akan membuat jendela OpenCV bernama Cameo dan menghubungkan event keyboard ke fungsi OnPress. Nah, setelah itu dia akan ada juga Capture Manager CPU2. Nah, dia akan menggunakan kamera default dan mengaktifkan mirror mode membalik tampilan kiri kanan agar tampilan seperti cermin lebih natural untuk wajah. Setelah itu, metode utama run ini self window manager creator window dia akan membuka jendela di OpenCV untuk menampilkan video. Setelah itu, white self window manager is window frame. Loop utama aplikasi berjalan terus selama jendela bertutup. Enter frame. Dia akan mengambil grab frame baru dari kamera tanpa langsung memprosesnya. Frame sama dengan self, capture manager frame. Dia akan mengambil frame aktual gambar dari kamera. Di sini frame bisa difilter, diedit, atau dianalisis. Misalnya, nanti ditambahkan efek di bagian babak sebelum. Selanjutnya, exit frame. Dia akan menampilkan frame di jendela menghitung FPS dan jika sedang merekam atau screenshot, menyimpannya. Proses event, dia akan mengecek apakah ada tombol verbal ditekan, lalu memilih fungsi verbal. Tidak ada. Ini adalah main loop standar dalam program video real time. Baca frame, pastikan tangani input dan input. Nah, setelah itu, kita akan membuat fungsi on capacity space 32. Ini space 32 space 32 kodenya 32 aksi. Dia akan ambil screenshot. Biasanya dia akan menyimpan satu frame sebagai file screenshot PNG. Nah, step 9 dia akan mulai atau berhenti merekam, menyimpan video dalam format screenshot. Escape 27 keluar dari aplikasi untuk jendela OpenCV dan mengakhiri program. Catatan, write image, start writing video, dan stop writing video adalah metode dari Capture Manager yang sebelumnya kita buat, yaitu destroy window adalah metode dari window manager. Nah, itu blok utamanya bagian ini. Ini bagian yang membuat program bisa dijalankan langsung dari terminal. Coba kita jalankan. Incoming. Coba kita space 32 ya. Skip 27. Coba kita space 32. Oke, setelah itu SLH S 27. Oh, sudah. Kita lihat. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.